What's up bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah bersama saya Bro Revi. Bro Yuda. Kita akan bahas apa? Intro dulu. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran nih bro. Apalagi bro? Nah, lagi nih ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang teks fabel ya bro ya. Sekarang bro? Sekarang kita akan membahas tentang teks diskusi. Kenapa bro kita duduknya begini nih bro? Ya, agar menggambarkan kita sedang diskusi bro. Diskusi apa nih bro kira-kira bro? Ya, dan mohon maaf juga nih kameranya agak miring bro. Tapi otak kita miring nggak bro? Enggak kan bro? Ini karena memang kondisinya yang megang kameranya nggak ada, jadi kita Iya bro. tempelin aja tembok gitu ya. Tembok asal prok aja bro. Asal nempel aja gitu ya. Nah, apa sih yang akan dibahas dalam teks diskusi? Penting nggak sih kita belajar diskusi? Seperti ini penting bro. Kalau kita mengacu kepada Pancasila sila keempat itu apa bro? Satu bro. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam itu keempat. Saya bilang keempat, ngapain ke satu ngomong? Suka lupa kalau ada satu dulu bro. Keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu Empat. Nah, dalam Pancasila sendiri ternyata ada di situ tentang permusyawaratan, bro. Nah, sebuah permusyawaratan itu dasarnya adalah dari diskusi. Ya, bermusyawarah dulu bro. Betul. Nah, maka dari itu anak-anak penting memahami tentang diskusi. Jadi Kenapa penting, sih terjadi banyak konflik di luar sana? Kalau kita lihat orang dengan emosi menyampaikan pendapatnya dengan cara yang salah, akhirnya terjadi konflik, bro. Nah, perlu kita pelajari tentang bagaimana etika dalam berdiskusi yang baik. Jadi diskusi itu memiliki etika ya bro. Iya betul, bagaimana kita menyampaikan pendapat, bagaimana kita mengkritik gitu ya. Apabila mungkin kita akan menyanggah pendapat Betul, menyanggah pendapat orang lain seperti apa. Nah, itu ada dalam diskusi, bro. Di teks diskusi itu. Di dalam teks diskusi. Maka dari itu kita pelajari teks diskusi. Betapa pentingnya pembelajaran teks diskusi ternyata dalam kehidupan nyata, bro ya. Nah, kalau kita lihat pengertian dari diskusi itu apa sih, bro? Kupas sekarang bro, apa bro? Ayo apa ya? Ayo, bro. Ayo. Diskusi. Diskusi. Misalkan masalah itu tidak sendiri bro ya. sudah gitu. Diskusi. Apa bro dari tadi bro? Diskusi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bisa jadi beberapa orang atau kelompok guna. Nggak mungkin satu orang lah bro. Ya iyalah. Biasa aja sih bro. Yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok yang mana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi di dalamnya terdapat argumen menentang, argumen mendukung. Di dalam teks diskusi ini berisi informasi pastinya. Nah, tapi yang membedakan teks diskusi dengan yang lain adalah di sini terdapat sebuah argumentasi. Ada argumen. Bagaimana cara menyampaikan argumen itu bro? Ada isu. Ada argumentasi menentang, ada argumentasi mendukung sampai dengan nanti simpulan. Kita bahas satu bro. Ya. Kalau kita bicara teks diskusi, nah pada akhirnya diskusi ini adalah kita memberikan sebuah argumentasi bro. Jadi kita beri argumentasi dulu. Betul. Mungkin ada masalah dulu. Isu itu biasanya isinya masalah berarti ya? Atau masalah yang sedang terjadi. Yang memang kita bahas dari isu dulu lah bro. Sebuah pembahasan. Contoh deh kita bisa bicara isu yang kali ini kita lihat. Apa bro? Misalnya tentang vaksinasi. Vaksinasi kenapa tuh bro? Nah ada yang mendukung, ada yang menentang. Ada yang beranggapan bahwa vaksin itu justru membahayakan tubuh manusia. Justru ada yang berpendapat bahwa vaksin ini justru bisa menangkal virus COVID-19 gitu ya bro ya. Nah ini adalah kita sudah divaksin bro? Kita sudah divaksin bro. Berapa kali bro? 2 kali. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, kalau kita bicara isu, ini bisa jadi adalah hal yang memang perlu dibahas, bro. Isu itu hal yang perlu dibahas. Betul. Kalau kita ambil contoh kecil, kalau vaksin mungkin terlalu luas, bro ya. Untuk lingkungan sekolah aja, misalnya, bolehkah siswa membawa handphone ke sekolah? Nah, itu perlu bisa dibahas itu, bro ya. Perlu dibahas, bro, karena bisa jadi ada orang tua yang setuju, ada juga orang tua yang tidak setuju, atau mungkin anak ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Nah, itu perlu dibahas. Ada kontra biasanya. Betul, tapi di sini lebih kepada menggunakan kaidah diskusi yang baik. Kita boleh menyanggah pendapat orang lain, kita boleh menentang pendapat orang lain, tapi dengan argumen yang tepat. Cara juga yang baik ya, bro. Betul. Maka dari itu sebuah argumen harus didukung dengan fakta dan data. Kalau dikatakan misalnya
tadi katakanlah bahwa penggunaan handphone di sekolah itu membawa dampak negatif, berapa persen datanya, dengan data pastinya. Si yang membuat argumen menentang ini harus memiliki data pastinya. Kalau dikatakan tadi kita bicara vaksin ya, dikatakan vaksin ini berbahaya, berapa korban jiwa karena vaksin, bisa seperti itu. Nah, harus didukung. Betul, harus didukung dengan data dan fakta. Di mana ketika kita berargumen itu akan lebih kuat nantinya. Tidak perlu dengan emosi kan, kalau data dan fakta sudah mendukung. Nah, itu penting dalam berdiskusi, kita mencari data dan fakta ketika kita akan berargumen. Gitu. Nah, ini menjadi pengetahuan juga anak-anak nih, bahwa berdiskusi itu kita harus menggunakan intelektual pastinya, bro. Ya, dimana ketika kita berpendapat tadi kita harus tahu datanya. Kalau misalnya tentang aturan hukum ya berarti kita harus tahu undang-undangnya. Nah, itu adalah kaidah dalam berdiskusi. Boleh kita mengkritik, tapi kita pun harus dengan argumen yang tepat. Lihat fakta, lihat dengan data dan faktanya. Nah, tadi kalau kita bicara diskusi itu tadi struktur diskusi ya. Apa aja, bro? Dalam struktur diskusi tadi sudah bahas isu, terus apalagi, bro? Isu itu kan isu masih dalam bagian dalam struktur. Jadi sekalian aja dibahas gitu, bro. Ya. Tadi kan kita sudah bahas pengertian garis besar tentang isu. Nah, kita masuk ke dalam struktur. Dalam struktur diskusi itu ada isu, ada argumentasi. Argumentasi dibagi menjadi dua, mendukung dan menentang, atau biasa disebut pro dan kontra. Ada juga simpulan, bro. Simpulan ini biasanya isinya solusi dari kedua argumen ini. Kita bahas satu-satu ya. Isu tadi sudah kita bahas ya. Kemudian argumentasi. Argumentasi itu adalah pendapat, bro. Pendapat yang disampaikan terhadap isu tersebut. Pendapat yang menilai isu tersebut seperti apa. Tadi yang bisa menentang, bisa menentang atau mendukung. Gitu ya. Yang mendukung datanya seperti apa, faktanya seperti apa, menentang pun sama data dan faktanya seperti apa. Jadi ketika kita berdiskusi harus sesuai data dan fakta. Jangan berdiskusi akhirnya nanti jadi debat kusir akhirnya kan. Nah, perbedaan diskusi dengan debat apa tuh? Apa tuh? Debat dan diskusi apa tuh? Sebenarnya diskusi debat itu adalah bagian dari diskusi, bro. Untuk mencari. Betul, kegiatan diskusi di dalamnya ada debat pasti. Karena perbedaan pendapat itu, betul. Tapi kan kadang-kadang susah membedakan. Bedanya diskusi sama debat apa sih? Diskusi dengan debat sama nggak? Beda. Diskusi dengan debat beda. Tapi di dalam kegiatan diskusi ada debat. Gitu ya, bro ya. Diskusi kan bisa juga bukan debat. Contoh jenis diskusi kan ada seminar. Itu bukan debat kan? Iya. Apa Bro Yuda pernah melihat orang seminar di debat? Kan jarang ya, karena biasanya seminar itu ada pakarnya, narasumbernya, kan bukan debat. Tapi kalau kita bicara bedanya debat dengan diskusi, ya beda. Masing-masing pihak itu ya ingin apa bro? Ingin menguatkan argumennya gitu ya. Itu di dalam debat. Nah, tapi di dalam kegiatan diskusi ada debat itu adalah bagian dari kegiatan diskusi gitu, bro. Tapi bukan dibedakan satu diskusi apa, debat apa gitu ya. Nah, itu tentang argumentasi, bro. Kalau argumentasi menentang itu pastinya adalah menentang isu tersebut. Kalau argumentasi kontra penentang. Kalau argumentasi mendukung ya pastinya mendukung dengan data fakta yang mendukung isu gitu tersebut ya. Betul. Nah, simpulan ini biasanya berisi tentang solusinya. Jadi setelah ada perbedaan pendapat dibuatlah sebuah simpulan untuk kepentingan bersama. Bedanya diskusi dengan eksposisi apa tuh? Apa tuh, bro? Ya, kalau kita lihat diskusi dan eksposisi. Dalam eksposisi ada argumentasi? Ada juga, bro. Ada argumentasi, tapi masih hanya dari satu sudut pandang saja, bro. Nah, jadi sebuah teks eksposisi bisa dikembangkan ke dalam sebuah teks diskusi. Kalau eksposisi itu kan masih hanya dalam satu pendapat, bro. Ya kan, baik itu menentang atau mendukung, itu eksposisi. Tapi kalau di dalam diskusi ini sudah ada dua pendapat. Itu bedanya, bro. Ya, teman-teman, dengarkan tuh. Perbedaan dari diskusi dengan eksposisi. Gitu ya, bro ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik di rumah bisa memahami tentang pentingnya diskusi dengan tepat, bro. Bagaimana penggunaan bahasa pun sama, dalam diskusi harus tepat. Apa sih yang harus tepat seperti apa? Tidak menyinggung. Jadi banyak etika-etikanya apalagi dalam debat nih.
tidak menyinggung. Kita ketika mengkritik pun bukan karena bukan karena tidak suka karena personalnya, kan gitu ya. Jadi dalam debat pun kita ini hanya bicara sebatas di debat saja. Setelah itu selesai masalah. Atau kita tidak terima, kita lempar HP. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh bro. Lempar gelas nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di debat itu baiknya lempar senyum bro. Lempar senyum aja bro. Iya, lempar lebih senyum bagus aja, ya bro. Lebih bagus gitu ya. Jadi ketika kita berdebat atau berdiskusi tidak menggunakan emosi bro, tapi lebih kepada menggunakan argumentasi yang memang didukung dengan data dan fakta yang jelas. Nah ini adalah cara kalian dalam berdiskusi. Contoh kecil kalian dalam kehidupan sehari-hari ketika berdiskusi atau berdebat dengan teman kalian, biasanya kalian menggunakan emosi yang ujungnya tadinya berniat untuk ngobrol akhirnya berantem. Nah ini yang dihindari nih anak-anak ya, dimana kalian belajar berdiskusi dengan menggunakan data dan fakta yang tepat. Kemudian kalian sebagai pelajar tentunya menggunakan intelektual. Jadi diskusi selesai, masalah selesai. Jangan terus dibawa-bawa ya bro. Dalam acara TV banyak loh diskusi ya bro ya. Banyak bro. Indonesia Lawyer Club, Karni Ilyas ya. Itu sama, itu diskusi juga. Di dalamnya ada debat bro. Ya, biasanya ada pemuka-pemuka tokoh-tokoh politik di mana argumentasinya saling menguatkan. Tapi dua-duanya semuanya kuat gitu kan. Nah itu contoh, kalian bisa belajar dari situ, di mana ketika berargumen saling menguatkan. Jangan kemana-mana. Nah itu adalah gaya-gaya Karni Ilyas ya, seperti itu ya. Ada lagi banyak sekarang, bukan hanya Indonesia Lawyer Club, ternyata di berita-berita itu banyak tentang, biasanya banyak mengkritik tentang kebijakan pemerintah, tapi dari pemerintah pun ada yang mencoba mengklarifikasi. Nah itu adalah sebuah perdebatan. Wajar aja bro. Wajar. Itu dinamika kehidupan bro ya. Sama juga dengan kita juga dalam keseharian kan terkadang ada yang tidak sesuai dengan kita coba diskusikan gitu kan ya, bukan dengan emosi tapi kita diskusikan, kita duduk bersama menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Nah belajar menyelesaikan sebuah masalah tidak dengan emosi, gunakan intelektual kalian ya bro ya. Itu garis besar tentang diskusi, pengertian dan strukturnya bro. Belum ke ciri kebahasan kita bahas. Kalau mau dibahas tulis di kolom komen. Jenis-jenisnya juga belum bro. Jenis belum. Masih banyak banget. Betul. Kalau mau kita bahas tulis di kolom komen bro. Ya, itu saja yang kita bahas. Tetap like, komen, dan subscribe channel kelas sebelah. Kita akan membahas tentang hal viral seputar pendidikan dan tentunya tentang pembelajarannya bro ya. Tetap stay di rumah karena kalian bukan sedang liburan. Tetap belajar di rumah. Jangan mudik ya. Jangan mudik, pulang kampung boleh enggak, jangan juga. Pokoknya kalian stay di rumah. Kita mudik enggak bro? Kita nggak mudik. Ya, kita perkecil angka penyebaran COVID-19, putus mata rantainya. Saja like, comment, and subscribe. Berikan saran untuk video-video selanjutnya. Saya Bro Revi, Bro Yuda. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Guru Indonesia, salam kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.